Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rahma dengan NIM 2105316 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengendalian. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan sehingga pelaksanaan kerja dan rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe dalam pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian feed forward, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Kunci dari pengendalian ini adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadi, malah dengan begitu masalah dapat dicegah dan bukan memperbaiki setelah timbul kerusakan. Yang kedua yaitu pengendalian concurrent, adalah pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Semua manajer dapat mengambil manfaat dari pengendalian ini karena pengendalian ini membantu mereka memperbaiki kesalahan sebelum lebih memakan biaya. Yang ketiga yaitu pengendalian feedback. Pengendalian feedback ini adalah pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian feedback memiliki dua keunggulan. Pertama, feedback memberikan informasi yang berarti bagi manajer mengenai keaktifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Yang kedua, feedback dapat meningkatkan motivasi. Yang selanjutnya adalah tahapan dalam proses pengendalian. Tahap pertama yaitu menetapkan standar. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. Standar ini akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari suatu unit kerja, departemen, atau organisasi secara keseluruhan. Tahap yang kedua yaitu mengukur kinerja. Langkah kedua dalam fungsi pengendalian manajemen adalah mengukur kinerja. Manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit atau satuan kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Tahap yang ketiga yaitu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan merupakan langkah yang sangat penting. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Tahap yang keempat yaitu mengambil tindakan koreksi dan perbaikan. Tahap ini adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan koreksi. Dan yang terakhir adalah metode dalam melakukan pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian pratindakan. Suatu tindakan bisa diambil bila sumber daya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah, dan mutu yang tepat. Yang kedua yaitu pengendalian kemudi atau pengawasan umpan maju. Metode ini diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi berada di depan. Dan yang ketiga yaitu pengendalian secara screening atau pengendalian ya atau tidak. Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, dan metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan. Dan yang keempat adalah pengendalian purnakarya. Metode pengendalian ini digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi pengendalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.